Setelah saya ikuti semua pernyataan-pernyataan pimpinan gereja GKI, saya harap kita sebagai orang Kristiani, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak usahlah membela kebohongan dan kebohongan dan kejahatan, ya. Sangat disayangkan dengan berbagai macam pernyataan yang muatan alasan-alasan yang tidak tepat. Sudah jelas-jelas, ya, Bupati Mimika itu KPK tetapkan tersangka karena sudah ada bukti-bukti korupsi. Ya, bukti-bukti korupsi. Kalau pimpinan gereja mau lihat buktinya seperti apa, silakan menghadap KPK dan sampaikan hal itu. Dan melihat bukti-bukti korupsi yang ada. Dan kami harap pemimpin gereja GKI jangan melindungi kejahatan. Silakan kejahatan di tempat lain bisa melindungi, jangan di Timika. Timika ini masyarakat banyak yang menderita karena ulah oknum-oknum petinggi, oknum-oknum pemimpin di daerah ini yang tidak transparansi, ya, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang benar, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang korupsi itu adalah melakukan kejahatan dan merugikan keuangan negara, juga merugikan keuangan rakyat. Semestinya korupsi untuk orang miskin tidak ada masalah. Korupsi dan memberikan bantuan atau memberikan, ya, bantuan bagi masyarakat, orang-orang yang susah untuk memperoleh makan dan minum, itu saya pikir itu bisa layaklah kita bisa masyarakat berteriak dan membela. Saya heran kita selaku pemimpin gereja yang bicara kebenaran dalam firman Tuhan, malah kita membela kebohongan dan kejahatan. Ada apa di balik ini? Pertanyaannya, apakah gereja terlibat dalam ikut korupsi? Tidak ada kaitan bahwa gereja dibangun terus disoroti karena masjid tidak dibangun. Hal ini kan ini provokator. Saya pikir gereja ada pemimpin, oknum-oknum pemimpin ini menjadi provokator. Bukan benar-benar dia menyuarakan hal yang benar. Kok orang korupsi sudah jelas-jelas sudah melakukan kejahatan, mau melindungi kejahatan dengan berbagai macam alasan yang dipakai. Ini kan tidak masuk akal. Jadi saya harap pemimpin gereja, di mana saja Anda berada, engkau melindungi kebenaran, bukan melindungi kejahatan. Menjabarkan sesuatu yang betul sesuai dengan ajaran Tuhan yang diberikan kepada Anda untuk menjabarkan firman Allah itu kepada sesama manusia dan pengertian dan dengan sesuai dengan Injil yang Anda baca. Bukan melindungi kejahatan. Bagaimana mungkin kita melindungi kejahatan? Berarti gereja juga ikut korupsi. Pemimpin gereja ini juga ikut korupsi. Atau berapa yang dibayar sehingga harus ngomong begini? Atau Bupati Mimika bayar berapa untuk bagi orang-orang, ada berapa sekelompok orang yang menyatakan sikap ini? Saya jadi bingung, ya. Dugaan saya mungkin berapa yang dibayar gitu. Ada mungkin di korupsi, artinya disuap kah sehingga bicara seperti ini? Karena sudah jelas-jelas semua masyarakat tahu bahwa itu ada korupsi. Bukan itu saja, pengadaan pesawat helikopter itu pura jadi persoalkan sekarang digugat ke Kejaksaan Tinggi. Kemudian dana khusus yang pembangunan ini sentral pendidikan. Ini masalah yang sudah lama, yang sekarang jadi mungkin ditahan di Polda. Saya tidak tahu Polda ini kerja yang benar atau tidak, tapi barang itu informasi sudah diproses sampai sudah mau ditetapkan, disuruh tahan oleh oknum pejabat tertinggi di sana. Hal-hal seperti ini kan lucu. Kalau kita menjabarkan kebenaran kepada sesama manusia atau umat, terus kita membela kejahatan, ini kan sudah tidak benar. Saya harap pemimpin agama, ya, agama mana saja, ya, mari kita mengajar
umat dengan cara yang benar. Dan jangan jadi provokator. Ini saya bisa katakan bahwa ini bisa menjadi ya pemimpin, oknum-oknum pemimpin ini bisa menjadi pemimpin gereja ini bisa jadi provokator. Tidak boleh kait-mengkait dengan rasisme lah, ya, kait-mengkait dengan politik 2024 lah, ya, kait-mengkait dengan masjid dan agama lain lah. Ini jangan bangun opini yang tidak bisa menciptakan konflik. Jangan. Kami masyarakat Mimika, tokoh masyarakat Mimika, ya, dan juga seluruh lapisan masyarakat Papua maupun non-Papua, sangat mendukung kerja kerasnya KPK dan juga penegak hukum kepolisian, juga kejaksaan, agar betul-betul bila ada yang korupsi harus dibersihkan. Bukan hal itu saja, siapapun yang melakukan korupsi harus dibersihkan. Dan tidak ada yang ke bawah hukum di tanah ini. Bukan karena kita berteriak karena kita mau maju 2024 dan tidak ada kepentingan sama sekali dengan korupsi. Ya korupsi, tidak ada alasan itu. Jadi saya harap pemimpin gereja sadar akan hal itu dan tidak boleh melindungi kejahatan di tanah Musa Bumi Kamro ini. Itu yang saya sampaikan.